Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Putri Nur Syafira dari Prodi Pendidikan Geografi dengan nomor MPM 180046. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Luhak Nantigo dengan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Zulfa MPD M.Hum. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sejarah Luhak Nantigo. Luhak adalah wilayah konfederasi dari beberapa negeri di Minang yang terletak di pedalaman Sumatera Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pemukiman awal penduduk Minangkabau yang dikenal dengan istilah Dare atau bahasa Indonesia darat. Untuk membedakannya dengan wilayah rantau Minangkabau, baik rantau pasisir di sepanjang pantai barat Sumatera maupun rantau Hilya di wilayah Riau dan bagian barat Jambi. Dalam Tambo, alam Minangkabau Luhak memiliki makna kurang atau berkurang. Wilayah Minangkabau yang sebalik Gunung Marapi, saedaran Gunung Pasaman, sejajaran Sago Singgalang, seputaran Talang Joka Rinci. Secara umum terdiri dari wilayah Dare, rantau, dan pasisir. Ketiganya memiliki definisi dan kriteria masing-masing. Wilayah Dare adalah wilayah daratan yang pertama kali ditinggali oleh masyarakat Minangkabau. Berdasar sejarah dan tambang Minangkabau, masyarakat Minang pertama kali bermukim di daerah lereng Gunung Merapi, kemudian menyebar ke 3 daerah di sekitar Gunung Merapi. Ketiga daerah tersebut dikenal dengan istilah Luhak Nantigo. Ketiga wilayah persebaran masyarakat Minang ini memiliki sejarah penamaan, karakteristik geografis, dan sosial ekonomi berbeda. Terdapat 3 Luhak Minangkabau yaitu Luhak Tanah Datar yang meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawah Lunto yang dikenal dengan sekarang. Luhak Agam yang meliputi Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi. Sekarang yang selanjutnya yaitu Luhak 50 Koto yang meliputi Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Ketiga luhak tersebut juga dijuluki dengan Luhak Nantigo atau Luhak yang 3. Luhak terdiri dari beberapa nagari, di mana setiap nagari yang ada di dalam suatu luhak dipimpin oleh penghulu dan mempunyai adat yang sama. Sedangkan adat di suatu luhak dengan adat di luhak yang lain tidak sama. Sejarah Luhak Tanah Datar. Dahulunya, perkampungan awal Minangkabau yang juga mereka sebut dengan luhak, salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar, sehingga masyarakat yang biasa minum dari sumur tersebut diidentifikasi sebagai masyarakat luhak tanah datar. Pengertian kedua mengenai luhak adalah kurang. Luhak tanah datar sekarang disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai Luhak Tanah Datar. Selanjutnya itu karakteristik Luhak Tanah Datar. Luhak Tanah Datar digambarkan dengan pepatah Minang, buminyo lembang, ayanyo tawa, ikanyo banyak. Pepatah petitih ini menggambarkan kondisi alam dan budaya luhak yang juga disebut sebagai Luhak Nantuo ini. Luhak Tanah Datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Merapi, sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, terutama sayur-sayuran, apalagi dengan kondisi cuacanya dengan udara yang sejuk. Ikannya jinak merupakan metamorfora akan kondisi penduduk yang ramah. Karena memang dari sinilah dipercaya awal mula kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Selanjutnya itu bentuk rumah gadang. Bentuk rumah gadang Luhak Tanah Datarnya dibanding dengan luhak lainnya. Rumah gadang memiliki anjungan di sebelah kiri dan kanan. Bagian lantai di sebelah kiri dan kanan, rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Rumah gadang tipe ini sangat kuat akan pengaruh kota Piliang.
Kemudian adalah Luha Agam. Sejarah Luha Agam. Sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air itu Pariangan terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan mensian, sehingga kelompok masyarakat yang biasa mengambil air di sana diidentifikasi sebagai masyarakat Luha Agam. Pengertian kedua mengenai Luha adalah kurang. Konon masyarakat di sini kekurangan atau tokoh-tokoh agama, sehingga syiar Islam tidak sebagus Luha tanah datar. Banyak tokoh agama yang didatangkan dari luar, ataupun penduduk lokal yang belajar keluar agam. Dari sinilah kemudian muncul istilah Luha Agam yang artinya kurang tokoh agama. Selanjutnya itu karakteristik Luha Agam. Luha nan tangga ini digambarkan dengan pepatah Minang buminya ange, ayahnya karuah. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi geografis Luha Agam yang cenderung lebih panas dari wilayah Luha tanah datar. Masyarakat Luha Agam digambarkan emosional dengan tingkat persaingan tinggi. Penduduk Luha nan Agam lebih heterogen dan beragam. Karena memang di daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Selanjutnya yaitu bentuk rumah gadang. Berbeda dengan rumah gadang Luha tanah datar, bentuk rumah gadang Luha Agam lebih dominan dipengaruhi kelarasan bodi Caniago. Lantai rumah gadang dibuat rata, tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya adalah Luha 50 Koto. Sejarah Luha 50 Koto. Kelompok masyarakat ketiga yang bermakna dari duo Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Masyarakat ini memiliki sumur atau luha sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Orang-orang inilah yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan diidentifikasi sebagai penduduk Luha 50 Koto. Pengertian kedua, Luha adalah kurang. Ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini kurang jumlahnya. Dari sinilah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga ini disebut sebagai penduduk Luha 50 kota. Karakteristik Luha 50 Koto. Kondisi Luha 50 Koto berdasarkan lewat pepatah Minang buminya sajwa, ayahnya janiah, ikannya jinak. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat 50 kota cenderung homogen, memiliki ketenangan pikiran dan hidup dalam rukun damai. Dalam bentuk rumah gadangnya, bentuk rumah gadang Luha 50 Koto tidak jauh berbeda dengan rumah gadang Luha Agam. Lantai dibuat datar tanpa anjungan di sebelah kiri dan kanan. Dan nenek moyang Minangkabau yang berasal mula dari Gunung Merapi kemudian menyebar ke 3 wilayah atau Luha nan tiga ini. Ketika penduduk makin ramai dan tempat tinggal semakin sempit, kemudian mereka pindah dan memperluas wilayah lagi. Daerah itulah yang kemudian dikenal dengan istilah rantau dan daerah pasisya atau wilayah yang berada di tepi laut atau pesisir. Selanjutnya adalah materi tentang wilayah rantau, yang dimana daerah rantau adalah tempat merantau orang tua zaman dahulunya dari wilayah Dare atau Luha ke berbagai daerah sekitarnya. Rantau tanah datar mencakup rantau Batanghari yaitu Provinsi Jambi sekarang, seperti rantau Kuantan Provinsi Riau, rantau Pasisya Panjang, rantau Cati Namba 3 bisa disebut dengan daerah Provinsi Jambi. Yang selanjutnya adalah rantau Luha Agam. Sepanjang pesisir barat pantai Sumatera Barat, mulai dari Pasaman sampai ke Bengkulu. Rantau Luha 50 kota. Daerahnya Kampar Kiri dan Kampar Kanan Provinsi Riau sampai ke Negeri Sembilan Malaysia. Selanjutnya adalah rantau Luha Tanah Datar. Daerahnya yaitu daerah dengan nama rantau nan 7 jurai diantaranya. Yang pertama rantau Kampar, rantau Kuantan, rantau 12 Koto, rantau nan 9 atau Negeri 9, rantau Cati Namba 3, rantau Tiku Pariaman, dan rantau Pasaman. Rantau
Selanjutnya adalah rantau luhak tanah data, diantaranya yaitu Provinsi Riau diantaranya rantau Kampar, hulunya dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka, nagarinya sepanjang aliran Sungai Kampar. Provinsi Jambi diantaranya sepanjang aliran Sungai Batanghari mulai dari Damasraya sampai ke Tanjung Simalungun. Selanjutnya adalah nagari-nagari rantau luhak tanah data. Yang pertama adalah Hulu Tungku Nanduo, nagarinya adalah yang pertama Mungka, kedua Koto Lawe, ketiga Koto Tinggi dan Sungai Nanyang, keempat Kapur Sembilan, kelima Koto Bangun, keenam Salalang, ketujuh Gunung Malelo, kedelapan nagari-nagari Tungku Nanduo dari daerah Provinsi Riau. Selanjutnya adalah rantau luhak agam yang terdiri dari rantau Tiku Pariaman, Riak Nambadagua, Ranah Pasisiah, Padang Salapan Suku, dan Piaman Lawe. Selanjutnya adalah rantau luhak 50 koto, mencakup Provinsi Riau dan Negeri Sembilan Malaysia. Daerah-daerah yang didiami oleh orang Minangkabau di Negeri Sembilan Malaysia diantaranya yang pertama Sungai Ujong, kedua Jelebu, ketiga Johol, keempat Rembau, kelima Segamat, keenam Naning, ketujuh Kelang atau Klang, ke-8 Pasir Besar, ke-9 Jelai. Sekian, terima kasih. Itulah dari hasil presentasi untuk materi luhak, wilayah luhak dan rantau. Jika ada kesalahan kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.